Alhamdulillah, kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap pagi kita itu adalah hari keberuntungan, hari kebaikan, hari yang penuh dengan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pagi harinya sebenarnya banyak orang-orang yang sudah tidak dikembalikan lagi ruh mereka ke dalam jasad mereka. Itu sebabnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu doa yang kita ucapkan di pagi hari itu ketika kita bangun tidur, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah di situ. Karena begitu berlimpahnya rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua, baik di waktu malam tidur itu, Allah yang menjaga kita waktu tidur, dan demikian juga Allah yang mengembalikan ruh itu ketika kita bangun di pagi hari, atau mungkin bangun di malam harinya. Mudah-mudahan kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat rasa syukur ini, karena bagi orang yang mungkin belum mempunyai rumah, ketika dia memiliki rumah maka bahagianya luar biasa. Bagi orang yang belum memiliki kendaraan, ketika dia membeli kendaraan maka bahagianya luar biasa. Bagi orang yang memiliki atau belum memiliki keturunan atau anak, maka ketika dia diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahagianya luar biasa. Pertanyaannya adalah, mampukah kita merasakan rasa syukur tadi atau kebahagiaan tadi ketika itu semua sudah Allah berikan? Yang itu sebenarnya sudah Allah tegur kepada kita semua, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kau mau menghitung-hitung nikmat yang kuberikan, maka niscaya engkau tak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan lagi-lagi saya sampaikan dan nasihat buat diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian, kita terus-menerus bersyukur atas apapun, sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita semua dalam bentuk syukur. Itu bukan cuma sekedar mengucapkan Alhamdulillah pastinya, tapi ada bentuk aktivitas yang kita lakukan, misalkan dalam bentuk ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Baik, bicara tentang kesehatan ya. Subhanallah ya, qadarullah, memang jamaah-jamaah saya di setiap kajian pun dan di Instagram juga secara khusus itu memang 80% itu adalah perempuan. Dan ini bagi saya merupakan sebuah tantangan juga. Kenapa tantangan? Karena Andalah yang menjadi penguasa dapur, Andalah yang menjadi komandan dapurnya, Andalah yang menyiapkan makanan buat anak-anak Anda. Artinya apa? Isi kulkas Anda, isi lemari makan Anda, isi wajan, piring, atau mungkin penggorengan Anda, itulah yang nanti salah satunya memiliki peranan besar dalam membangun peradaban umat. Kenapa ini saya katakan menjadi salah satu pilar pentingnya? Karena memang saat ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, penyakit yang ada itu sudah kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu kan, nggak habis pikirnya sebenarnya ini bisa dicegah kalau ngerti ilmunya gitu kan. Jadi banyak orang atau belum paham sih ya, belum paham bahwa ternyata tubuh kita itu ketika dia sudah memiliki atau sudah memberikan tanda tertentu sebenarnya itu cikal bakal masalah. Bagi Anda yang menyadari hal ini, mungkin salah satu indikator kesehatan umat, khususnya perempuan secara umum, ya. Kalau Anda yang mungkin menyimak atau mengamati keadaan, ibu-ibu sekalian pernah berpikir atau mungkin sedikit merenung mengapa sekarang banyak anak-anak perempuan yang menstruasinya di kelas 3, 4 SD sudah menstruasi. Ya. Itu sudah merupakan salah satu indikator tidak sehat atau kurang sehatnya umat. Karena kalau sudah menstruasinya lebih awal, maka otomatis menopausnya lebih awal. Dan pertanyaannya, dari mana semua itu berasal? Kita akan bahas nanti insya Allah, dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa menerapkan ini ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit di tubuh manusia, ya, tubuh kita secara umum, ya sebenarnya di situ ada tanda-tanda yang sudah Allah berikan, ya, sign, ya. Atau tanda-tanda ini yang sifatnya secara umum dan tanda-tanda yang sifatnya secara khusus gitu kan. Dan itu semua bermula dari ketidakmampuan si wanita tadi, salah satunya untuk menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya. Salah satunya, ibu sekalian, salah satunya adalah kunci dasarnya adalah pada pencernaan. Kunci dasarnya adalah pencernaan. Jadi, bentar, saya coba lihat beberapa itunya. Ada mana dia? Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, irregular period
atau menstruasi yang tidak beraturan, itu adalah salah satu cikal bakal terjadinya masalah-masalah di wanita secara umum. Irregular period, ya. Jadi menstruasi yang tidak lancar atau mungkin menstruasi yang tidak beraturan. Termasuk juga di sini wanita, ya. Kalau mungkin saya boleh sampaikan, wanita itu ketika dia menstruasi dia nggak boleh nyeri atau nggak boleh sakit, nggak boleh berlebihan jumlah darah yang keluar, kemudian tidak boleh memanjang waktunya, dia harus normal, bahkan kayak nggak menstruasi aja, ya. Sebenarnya kayak begitu normalnya, tapi subhanallah ya, sekarang kondisi yang ada pada saat ini tidak seperti itu, ya. Justru malah waktunya memanjang, kemudian jumlahnya berlebihan, kemudian nyerinya luar biasa. Ini salah satu irregular period. Jadi kalau tanda itu sudah didapatkan, maka sampai ke kanker pun itu sudah kalau boleh saya katakan sudah harus bersiap-siap gitu kan. Maka saya kalau ketemu dengan wanita-wanita yang tanya obat kista apa, infertilitas apa, kanker apa, tumor apa, segala macam berhubungan dengan reproduksi, maka pertanyaan saya, sebelum Anda diberikan penyakit ini, apakah ada tanda-tanda bermasalahnya menstruasi Anda? Maka jawaban dia iya. Sebagian besar seperti itu. Jadi kalau mens sudah bermasalah, maka bersiaplah untuk menerima masalah yang lain. Pertanyaannya, dari mana mens ini bermasalah gitu kan? Nanti kita akan bahas. Jadi orang-orang yang perempuan sekarang kan kita lihat ya, ibu-ibu saya nggak tahu apakah Anda menyadari atau tidak. Jadi sekarang itu anxiety atau kecemasan ya, kecemasan secara umum sih ya. Kemudian mood swing itu moodnya naik turun gitu kan, moodnya naik turun itu adalah salah satu tanda ya ketidakberesan badannya, ya. Jadi kalau mungkin kalau Anda ngelihat anak-anak di rumah atau mungkin maaf Anda sendiri yang kalau mungkin bahasa saya itu mood swingnya luar biasa, coba cek apa yang dimakan, ya. Karena anxiety sendiri atau kecemasan sendiri itu salah satu efek dari riset yang saya terbaca, ada beberapa pandangan para ilmuwan adalah lack of mineral ya, kekurangan mineral atau defisiensi mineral atau miskin mineral dari apa yang dia makan tiap hari. Maka biasanya kalau sudah kayak begitu, dia akan kalau sudah bermasalah tadi di pencernaan di perutnya, maka tanda-tanda yang lain akan muncul juga. Gampang flu ya. Badan sering sakit-sakitan, bloating, kembung ya, kemudian juga gampang diare atau mungkin konstipasi, kemudian nyeri otot, bahkan dan ini gampang banget terjadinya pertumbuhan bakteri atau mungkin khususnya jamur ya di daerah kewanitaannya. Ya. Contoh misalkan gini. Wanita kalau dia keputihan ya, dia ada keputihan normal, fisiologis itu dia nggak boleh berwarna, nggak boleh berbau. Tapi kalau sudah berwarna dan berbau yang tidak benar, yang tidak normal, maka sudah ada potensi untuk masalah yang lain lah seperti itu ya. Jadi kalau sudah warnanya dan baunya tidak normal lagi, maka besar kemungkinan ada masalah sekalian dari situ semua. Jadi termasuk juga jerawat. Jerawat itu jangan dipikir itu jerawat masalah di kulit saja. Jangan dipikir jerawat adalah masalah di kulit saja, tapi jerawat itu adalah masalah di internal badan kita sebenarnya. Saya pribadi termasuk yang sering mengamati badan saya secara umum sih ya. Jadi kalau saya biasanya muncul keluhan-keluhan di badan saya nge-trace tuh. Biasanya kalau lagi safar gitu, makannya kan agak-agak kacau gitu kan. Biasanya kayak begitu, itu biasanya saya cek tuh, oh ini karena. Jadi saya paham badan saya gitu kan. Seperti itu. Termasuk juga kaitannya dengan mood swing ya, mood swing. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Ya, jadi eksim juga sama ya, kemudian gampang banget anemia segala macam. Dan ini ibu-ibu sekalian menjadi salah sekian dari munculnya atau mungkin pendahuluannya bahkan sampai ke autoimun. Jadi kalau Anda ketemu dengan seseorang wanita yang mungkin kalau boleh saya katakan dia mengalami gangguan tiroid, cek makanannya. Ya, kalau ada gangguan tiroid biasanya mulai dari menstruasi bermasalah ya, sampai nanti ke tiroid juga akan bermasalah. Dan itu akan
itunya juga salah satu imbasnya juga nanti ke masalah tadi mood swing itu kan muncul juga di situ. Jadi apa tuh namanya, beberapa keluhan-keluhan tadi itu mungkin jangan dianggap sepele dan jangan diobati keluhannya, ya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau ketemu dengan satu masalah penyakit, ya, atau mungkin keadaan tubuh Anda, maka jangan, contoh begini biar gampang Anda menyerap itu ya. Kalau sakit kepala kan orang pikir ini nyeri gitu kan, langsung minum paracetamol. Boleh nggak minum paracetamol? Ya boleh, nggak ada yang melarang. Kalau saya lebih berpikir, ini masalah sakit kepala karena apa? Karena dehidrasi atau kurang air juga menyebabkan sakit kepala. Hipoglikemik atau kurang air atau kurang gula, atau kurang glukosa juga menyebabkan sakit kepala gitu kan. Kurang mineral ya, itu juga menyebabkan sakit kepala gitu kan. Maka ketika sakit kepala jangan langsung dibiasakan dengan makan obat-obatan atau minum obat-obatan tertentu gitu kan. Biasakan dulu mengenal badan kita. Biasakan dulu untuk mengetahui badan kita ya. Jadi kalau sudah ngerti dengan badannya, oh masalah badan saya itu ini, maka insya Allah akan aman.